Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, kali ini kita berada di Jeddah, ingin mengangkat sebuah tema berkaitan dengan prosesi hari Tarwiyah. Sebelumnya kita mendengarkan dulu hadis yang dari Mu'ad bin Jabal berkata dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya layalil arba', barang siapa yang menghidupkan 4 malam, wajabat lahul jannah, maka laiknya sepatutnya dia mendapatkan surga." Pertama, Lailatul Tarwiyah. Yang pertama, malam Tarwiyah. Yang kedua, Walailatul Arafah, dan malam Arafah. Yang ketiga, Walailatul Nahar, dan malam-malamnya Nahar. Walailatul Fitr, dan malamnya hari Aidul Fitri. Ya. Hadis ini yang dikeluarkan oleh Al-Hafidh Abu Faraj. Sebagaimana kita tahu bahwa satu hadis yang dikutip oleh Jabir, hadisnya panjang ini, tawajjah sallallahu alaihi wasallam kana ba'da tulu'i syams. Kalau hadis Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju ke Mina itu setelah tulu' Asy-Syams, setelah terbit matahari. Ibnu Umar mengatakan, "Gadayna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Mina ila Arafat, minna mulabi wa minna muqabbil." Katanya, kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Arafah. Ada yang bertakbir, ada yang bertalbiyah. Nah, itu sebagai mukaddimah kita kutip beberapa hadis. Lantas kalau kita bicara tentang tarwiyah, apa itu tarwiyah? Tarwiyah itu artinya merenung, tadabbur, dan berfikir. Ya, merenung, tadabbur, dan berfikir. Kalau kita lihat beberapa makna dari tarwiyah itu adalah prosesi ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Di situ para tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan perbekalan, diantaranya air. Namun kalau kita perhatikan tujuan kita, status kita ke Mekah ini apa? Kita ini kan tamu Allah, Duyufur Rahman. Tarwiyah itu adalah perintah Allah dan sunnah contoh dari Rasulullah SAW memasuki kota Arafah. Ya, laiknya kita ke sana, sebaiknya ya kita ikuti. Ya, terkait dengan beberapa riwayat yang menjelaskan seperti itu, yaitu kembali ke mereka. Namun kalau kita melihat Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu menuju ke Mina itu setelah zawal, setelah zuhur. Sedangkan kalau kita kaji hadis dari Anas itu qabla zawal, sebelum zuhur. Kalau Imam Syafi'i itu melihat nusuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haji itu, Nabi sholat zuhur di Mina, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh atau sholat fajar. Nah, ini ya pendapat madhab Asy-Syafi'i mengatakan begitu. Ya.
Tapi kalau kita melihat Nabi Ibrahim, kemudian hajinya Nabi Ismail, nah seorang nabi saja haji, ya. Bahkan haji ini kan memang sumbernya dari Ibrahim yang dikukuhkan, yang diajarkan. Nah, kita melihat bagaimana cara Nabi Ibrahim. Kita kaji bagaimana cara hajinya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail ketika sampai di Mina, ya, dia adalah sholat zuhur, maghrib, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian sholat subuh. Saya ulang, Ismail itu ketika berada di Mina, dia sholat zuhur, dia sholat asar, dia sholat maghrib, dia sholat isya dan subuh. Kemudian esok harinya baru dia meluncur menuju ke Arafah. Nah, ini ya. Lantas kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi di Mina itu, dalam sebuah riwayat bahwa Ibrahim itu eksekusi untuk Nabi Ismail itu malam yang ke-8. Eksekusi Nabi Ismail itu malam yang ke-8. Jadi tanggal 8 malamnya. Nah, itu juga satu riwayat yang mengatakan begitu. Dan juga Nabi Ibrahim mengatakan Mina itu adalah untuk menumpahkan darah. Bisa dikatakan makna Mina itu bisa dikatakan menumpahkan darah. Dan riwayat lama yaqfiha min dima'i dabaih. Ya, karena di Mina itu bisa dikatakan hari-hari untuk menyembelih domba-domba itu sendiri. Ya, terkait sudah berpulang, ya, bagaimana cara mengeksekusi, ya, cara mengeksekusi, ya, kapan kita akan memotong, ya. Lantas apa yang harus kita lakukan di Mina? Sedangkan kita ini adalah para jamaah haji, ya. Kalau kita memang merasa tamu Allah, tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mencontohlah kepada cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhaji. Kuat kiranya hadis yang mengatakan khudhu anni manasikakum, jadikanlah manasik hajiku ini sebagai sandaran. Ketika kita melihat Rasulullah, ketika kita kaji Rasulullah, kita baca keterangan-keterangan daripada ulama tentang hajinya Rasulullah SAW secara sunnah, bahwa Nabi berangkat dan mabit di Mina. Nah, kita harus ikuti, ya, kita harus ikuti dengan apapun alasannya. Ada transportasi yang mengantarkan kita ke Mina, kita gunakan fasilitas transportasi itu ke Mina, baik yang dari pemerintah, ya, kita usulkan pada pemerintah, baik kita dengan biro haji plus khusus, ya kita bilang sama biro itu, baiknya kalau memang ada peluang besar ke Mina, ya kita ikuti ke Mina itu untuk tarwiyah. Nah, tarwiyah ini satu bahagian daripada sunnahnya orang-orang yang haji, bercermin dengan haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Kita sekarang kita kutip hadis yang dari Ibnu Abbas mengatakan, Annahu sallallahu alaihi tawajjah qabla salat zuhur wa shalla bi Minan zuhur, asar, maghrib dan isya. Nah, itu dia yang diriwayatkan oleh, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jadi Nabi itu hanya sholat zuhur, ya, kemudian asar, mau maghrib, isya, selesai. Nah, itu yang diriwayatkan oleh, ya, Ibnu Abbas itu sendiri. Nah, baik kiranya kita akan ikuti yang seperti itu. Yang jelas, ya, Mina itu bahagian daripada siklus haji yang harus kita ikuti. Semaksimal kita melakukan ibadah haji, semaksimal pula pahala yang kita dapatkan dari Sang Ilahi. Ya, begitu cara Nabi, begitulah kita akan lakukan yang namanya
Mina itu sendiri. Allahu a'lam. Yang jelas ya, Mina di tanggal 8 kita menuju ke Mina, tanggal 9 kita menuju Arafah ya, sebelum ya terbenam matahari atau sampai malam kita di Arafah, kemudian kita menuju ke Muzdalifah. Di Muzdalifah kita mabit, kita mengutip batu 7 minimal sampai 75 maksimal. Kemudian setelah sholat subuh kita menuju ke Mina untuk jumroh Aqabah, atau kita bisa juga menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Jadi sekarang ini kita gunakan adalah fiqhul waqi', fikih kondisional, sesuai dengan ya, apa yang telah disepakati oleh para ustadz atau pembimbing di dalam langkah-langkah ibadah haji ini. Karena fiqhul waqi' adalah untuk memudahkan proses ya, memudahkan untuk melihat kondisi, situasi, keadaan jamaah yang ada pada tahun Allah. Semuanya ini menjadikan satu rangkaian ibadah sesuai dengan cara ibadah Nabi. Begitu. Wahai sobat, wahai teman, itu yang bisa kita share di dalam kesempatan ini. Ya, semoga itu menjadi satu yang perlu kita ya kukuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.